Baik teman-teman, eee, di kesempatan pada hari ini, izinkan, saya Vigo Yusra Nuratama dan juga teman saya Faisal Hafid Alfiansyah akan menjelaskan sebuah sistem manajemen keuangan pribadi berbentuk, PLSQL. Jadi ini aplikasi ini dirancang untuk, manage pengeluaran dan pemasukan keuangan secara pribadi. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Oke, pada kesempatan kali ini topik yang dibahas itu ada 4 secara garis besar. Yang pertama perancangan basis data, yang kedua pemaparan metode yang kita pakai, kemudian yang ketiga ada gambaran desain model database, dan final implementasi database yang kita rancang. Oke, untuk perancangan basis data, untuk sistem yang kita bikin pada kesempatan kali ini itu namanya sistem manajemen keuangan pribadi yang dimanfaatkan untuk menyimpan data-data pengeluaran keuangan, pemasukan keuangan, dan juga sebagai laporan kumulatif. Dalam proses perancangan basis data yang kami buat itu ada 6 fase. Yang pertama itu pengumpulan basis data dan analisis. Kemudian yang keduanya perancangan database secara konseptual, pemilihan DBMS, kemudian perancangan DB secara logik. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Yang terakhir, implementasi sistem database. Oke, untuk jumlah tabel yang kita buat untuk project yang ini, itu ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel source, isinya informasi sumber dana dan nominal uang yang tersimpan di sumber dana tersebut. Kemudian ada tabel kategori, yang isinya informasi mengenai pengkategorian transaksi, seperti pemasukan dari gaji atau pengeluaran untuk makan. Kemudian ada tabel income, di mana isinya itu informasi mengenai data pemasukan. Terus yang terakhir, tabel expense, informasi yang isinya informasi pengeluaran. Oke, boleh ke slide sebelumnya, Mas Vigo. Oke, ini untuk gambaran dari foreign key dan juga relasi antar database. Oke, boleh dilanjut aja, Mas. Oke, untuk report transaksi keuangan pribadi. Kita di sini memakai beberapa jenis fungsi SQL. Yang pertama kita pakai view atau yang disebut juga sebagai tabel virtual, yaitu sebuah tabel atau logical yang tidak berbentuk fisik dan terbuat dari himpunan hasil query. Jadi view ini tidak menyimpan data hasil query, tapi hanya menyimpan query select statement dan dibentuk menjadi tabel virtual. Yang kedua, kita pakai fungsi union, yaitu fungsi untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih query select menjadi satu set hasil. Outputnya berupa baris-baris data yang diambil dari masing-masing query. Kemudian yang ketiga kita pakai fungsi JSON aggregation, yaitu untuk mengagregat yang mengembalikan array berupa JSON yang berisi semua nilai dalam grup. Yang keempat kita pakai fungsi subquery, atau disebut juga dengan nested queries atau inner queries, yang merupakan query yang terletak di dalam query utama. Yang kelima, kita pakai fungsi coalesce function, yang di SQL ini dipakai untuk menangani nilai nol dalam database. Yang keenam, kita pakai sum function, yang digunakan untuk menyumbangkan value dari sebuah kolom. Selanjutnya ke metode penyusunan query. Itu yang pertama kita melakukan pengambilan data dari data table source, lalu kita ambil data transaksi dari tabel income dan tabel expense, sehingga nantinya menghasilkan kolom baru bernama kolom total transaksi. Selanjutnya kita akan mengkategorikan data berdasarkan source ID dari tabel source.
Lalu kolom total transaksi ditambahkan dengan nominal yang ada pada tabel source sehingga muncul total balance. Selanjutnya menambahkan transaction recap yang berisi data JSON berupa income dan expense berdasarkan source dan diurutkan berdasarkan kolom transaction date. Yang terakhir, menambahkan satu kolom bernama transaction kategori berisi data JSON untuk melihat data pengeluaran dan pemasukan berdasarkan kategori dan juga source yang diurutkan berdasarkan transaction date terbaru atau diurutkan secara descending berdasarkan transaction date-nya. Oke. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vigo. Baik, Mas Faisal, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sini adalah tampilan untuk query dari view-nya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemokan dari sistem aplikasi yang kita pakai. Jadi di sini sistem yang kita pakai, kita menggunakan PostgreSQL. Sedangkan untuk manajemen database-nya kita pakai DataGrip. Sebenarnya DataGrip ini sama aja dengan yang sering dijelaskan oleh Bu Cian, yaitu PGA. Cuma di sini saya pakai DataGrip. Kenapa? Karena kebetulan di tempat saya kerja saya sering menggunakan pakai DataGrip. Jadi dan secara fungsi hampir sama dengan PGA admin. Jadi untuk nama database-nya itu yaitu database manajemen keuangan. Terdiri dari 4 tabel yaitu kategori, expense, income, dan source. Seperti yang diutarakan oleh Mas Faisal, di sini juga ada view, virtual table, yang nantinya akan menyimpan atau memberikan report berdasarkan income, expand, pengeluaran dan pemasukan keuangan. Jadi bisa dilihat di sini nanti ada source, misalnya di sini sumbernya dari Bank Jago, totalnya berapa, transaksinya itu seperti apa, kategori transaksi berdasarkan kategorinya itu seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan. Jadi di sini saya menambahkan sumber dananya. Misalkan di sumber dana ini saya punya bank satu akun bank baru yang namanya Bank BCA. Di Bank BCA ini saldo awal yang saya punya itu sekitar 100.000. Setelah itu saya save. Nantinya di sini akan muncul eh, akan muncul sumber dana yang terbaru. Di sini masih belum saya handle untuk total balance. Seharusnya kalau misalnya belum ada pengeluaran dan pemasukan, nantinya total balance ini akan masuk ke saldo awal. Selanjutnya, saya akan menambahkan satu pemasukan. Jadi di tanggal seperti ini, misalkan saya mendapatkan gaji nominalnya itu sekitar 1 juta yang akan disimpan di Bank BCA dan kategorinya itu satu. Di sini kategori satu yaitu, oh maaf, nanti yang saya akan masukkan yaitu kategori ID kedua yaitu salary. Kita balik ke sini, kita masukkan, dan ketika simpan, nantinya di transaksi ini akan muncul sebuah transaksi history. Jadi total saldo awalnya awalnya 100.000, terus ketika kita dapat gaji dan kita simpan di bank BCA, nanti terrecord di sini secara otomatis. Ada transaksi historinya di sini, income-nya, eh, transaksinya tanggal berapa, terus transaksi berdasarkan kategorinya itu seperti apa. Nah, lanjut, bagaimana kalau misalnya kita ada pengeluaran? Misalkan di tanggal sekarang ini, 18 Februari jam saksi pengeluaran itu kita bisa nambahkan di sini untuk nominalnya. Di sini untuk jumlah nominalnya itu 1 juta. Untuk sumber dana yang mau dikeluarkan itu dari Bank BCA yaitu ID kedua dan kategorinya di sini saya mau pakai untuk food atau makan. Kita expense dia cukup tambahkan seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nantinya ketika kita refresh,
nanti akan secara otomatis total balance-nya atau total saldo yang ada di bank kita itu sudah di rekapitulasi. Jadi kita bisa lihat di sini pengeluaran terakhir 1 juta, 1 juta, terus untuk kategori pengeluaran terakhir yaitu untuk makanan 1 juta rupiah. Untuk detail query-nya untuk di view seperti ini, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Seperti ini. Dari query ini kita ambil, seperti yang dijelaskan Mas Faisal, kita ambil data pengeluaran dan pemasukan. Setelah itu kita gabungin berdasarkan kategori. Oh maaf, ini saya akan menjelaskan berdasarkan last saldo atau total balance di sini. Jadi sama seperti itu, kita ambil data pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu kita grouping, kita ambil berdasarkan source-nya. Setelah itu kita urutkan berdasarkan transaksi terakhir di hari apa. Nah, dengan digabung ke berdasarkan source ID. Menggunakan fungsi query left join. Nah, selanjutnya ada juga subquery di sini. Ini digunakan untuk merecap atau rekapitulasi transaksi berdasarkan kategori. Jadi untuk menggabungnya kita gunakan grupnya atau grupnya itu kita berdasarkan kategori ID. Ya, jadi seperti ini teman-teman buat table view dan juga sistem database manajemen keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Mas Faisal mengucapkan terima kasih dan sekian dan terima kasih.